Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Anzalahu fi lailatin mubarakatin fi syahri Ramadan wa ja'alana bi fadlihi wa rahmatihi ahlul Qur'an. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi wasafa lana biqaulihi bi annahu ahlul Qur'an ahlullah wa khassatuhu ila akhiriz zaman wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, hidayah dan kemudahan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara wisuda Tuhfatul Atfal wal Ghilman Sekolah Talaki Al-Quran Online angkatan yang keempat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan kemuliaan akhlaknya Al-Quran diajarkan sebagai pedoman hidup. Kemuliaan akhlaknya menjadikan kelembutan dan juga hembusan angin surgawi berupa pengajaran Islam yang sempurna dapat kita rasakan hingga saat ini. Kepada yang kami hormati, Fadilatul Ustadzat Al-Muqri'ah Qanitah Zakiyah As-Sidawiyah Hafidhahallahu Ta'ala. Yang kami hormati seluruh jajaran Sivitas Academy Center Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang kami hormati seluruh jajaran muallimat, musyrifat Sekolah Talaki Al-Quran Online. Yang berbahagia seluruh talibat Sekolah Talaki Al-Quran Online angkatan yang keempat yang saat ini akan melakukan prosesi wisuda. Dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhwat wa ummahat hafidhakunallahu ta'ala. Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala akan kemudahan-kemudahan dalam proses pembelajaran kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan cahaya iman, cahaya Islam dalam hati kita. Semoga Allah menjadikan hati kita lembut dan sejuk melalui pengajaran Al-Quran. Semoga Allah senantiasa mengucurkan banyak pahala kebaikan dari segala sisi kehidupan kita. Ilmu memasuki hati setiap orang yang diberikan taufik, tanpa pintu dan tanpa meminta izin. Dan ia berpaling dari hati yang terhalang, karena Allah menelantarkannya. Ya Allah, jangan jadikan kami sengsara dengan terhalangnya ilmu. Ilmu bukan sekadar hanya usaha yang keras. Ia adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah pilihkan untuk hati-hati yang tertentu. Ada yang rajin belajar, tapi tidak diberikan taufik. Ada pula yang sederhana usahanya, namun Allah bukakan jalannya. Maka jangan hanya bersandar kepada diri kita sendiri, tapi mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar cahaya ilmu itu dapat menetap dalam hati kita. Ayyuhal habibat, ummahat, hafidhakunallahu ta'ala. Ingatlah bahwa prosesi wisuda ini mengingatkan kepada kita bahwa target kita bukan hanya belajar sampai bisa. Target kita belajar bukan sampai mahir atau selesai dari sebuah program. Target kita belajar bukan hanya sampai khatam, namun target kita belajar adalah sampai mati. Ilmu akan diraih lebih mudah jika didahului dengan rasa cinta kepada ilmu tersebut.
ketekunan, dan kesabaran menjadi salah satu kunci keberhasilan meraih ilmu. Banyak kesulitan yang akan menghampiri penuntut ilmu, akan sulit untuk diucapkan, akan sulit untuk dipahami, atau bahkan kita menghadapi kerasnya pengoreksian guru kita. Itu adalah sebuah keistimewaan yang akan kita hadapi dalam dunia ilmu. Rasa minder dan merasa tidak bisa pun acap kali akan datang pada hati kita saat belajar. Tapi sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menerima segala kekurangan dan kondisi hati kita atau segala usaha kita, yang akan menolong kita kapan saja. Dan sungguh, kita belajar bukan karena manusia. Keberkahan ilmu itu akan datang dari kejujuran hati dan niat. Tidak melulu tentang siapa yang pandai dan siapa yang tidak pandai. Maka ingatlah satu perkataan dari Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala yang mengatakan bahwa barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan agama Islam, maka ia termasuk para siddiqin dan derajatnya setelah derajat para nabi-nabi. Maka perbaruilah niat-niat kita setelah prosesi wisuda ini. Apabila kita mendapati diri kita futur atau ingin keluar, ingin tidak melanjutkan, atau yang awalnya hanya berazam ingin menyelesaikan sampai batas di Tuhfatul Atfal ini, segeralah berbalik atau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semangat itu akan menjadi sebuah jalan keburukan pada kedepannya. Perkataan para ulama seperti ini agar kita menjadi tersirami hati kita dengan keutamaan menuntut ilmu dan juga berjuang di dalamnya. Ayyuhal habibat, pada kesempatan kali ini, izinkan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran beserta bedah hukum tajwid. Yang ketiga, pembacaan matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Yang keempat, pesan dan kesan tolibah, angkatan yang keempat. Yang kelima adalah tausiah. Yang keenam, penyerahan syahadah. Yang ketujuh, penyerahan ijazah sanad bagi yang berhak. Yang kedelapan adalah penutup dan pengumuman lainnya. Maka mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mudahkan dan berikan keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan acara berikutnya, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran beserta bedah hukum tajwid. Insya Allah akan membacakan pada Quran surah Al-Qalam ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Akan dibacakan oleh Ukhti Lisna Aprilianti Hafidahallahu Ta'ala. Fa'alaiha faltatafaddal mashkura ma'jura. Jazakumullahu khairan kepada Ustazah Siti Aisyah atas kesempatannya. Insya Allah Ana akan membacakan surah Al-Qalam ayat 1 sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Biayyikumul maftun.
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti' kulla halafim mahin. Ayat 1, Nun, mad lazim harfi mukhafaf 6 harokat. Walqa, alif lam ta'rif qamariyah mudharah pada qaf. Lami, mim berharokat, tingkatan gunnah kalimah menurut jumhur ulama. Wama, ma, alif didahului fathah, mad tabi'i 2 harokat. Yas, ya fathah bertemu sin sukun, mutaqaribain mutlaqoh. Turun, run. Wawu sukun didahului dhammah, bertemu nun, kemudian diwaqafkan, mad arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harokat. Ayat 2. Ma'a, mad jaiz munfasil 4 atau 5 harokat. Anta, nun sukun bertemu ta, ikhfa hakiki tarqiq, tingkatan gunnah ketiga menurut jumhur ulama. Bini', nun kasroh bertemu ain sukun, mutabaidain mutlaqoh. Ma, mim berharokat, tingkatan gunnah kalimah menurut jumhur ulama. Bini'amati rabbika bimaj, jim sukun, qalqalah sughra. Nun, wawu sukun didahului dhammah, bertemu nun kemudian diwaqafkan, mad arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harokat. Ayat 3. Wa inna, nun bertasydid, gunnah musyaddadah, tingkatan gunnah pertama menurut jumhur ulama. Laka la ajron, jim sukun, qalqalah sughra. La ajron ghaira, ron gha, tanwin bertemu ghain, izhar halqi, tingkatan gunnah keempat menurut jumhur ulama. Mam, mim fathah bertemu mim sukun, mutamassilain mutlaqoh. Mamnu, mim sukun bertemu nun, izhar syafawi, tingkatan gunnah keempat menurut jumhur ulama. Mamnun, nun, wawu sukun didahului dhammah, bertemu nun kemudian diwaqafkan, mad arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harokat. Ayat 4. Wa innaka, nun bertasydid, gunnah musyaddadah, tingkatan gunnah pertama menurut jumhur ulama. La'ala, la, alif didahului fathah, mad tabi'i 2 harokat. Khuluqin, khulu, kha dhammah bertemu lam dhammah, mutabaidain kabir. Qin'a, tanwin bertemu ain, izhar halqi, tingkatan gunnah keempat menurut jumhur ulama. Azim, zim, ya sukun didahului kasroh, bertemu mim kemudian diwaqafkan, mad arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harokat. Ayat 5. Fasatu basiru, ba sukun qalqalah sughra, siru, sad kasroh bertemu ro dhammah, mutaqaribain kabir. Wa yubasiru, ba sukun qalqalah sughra, run, wawu sukun didahului dhammah, bertemu nun kemudian diwaqafkan, mad arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harokat. Ayat 6. Bi ayyikumul maftun, alma, alif lam ta'rif qamariyah mudharah pada mim. Maf, mim fathah bertemu fa sukun, mutaqaribain mutlaqoh. Tun, wawu sukun didahului dhammah, bertemu nun kemudian diwaqafkan, mad arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harokat. Ayat 7.
Inna, nun bertasydid, gunnah musyaddadah, tingkatan gunnah pertama menurut jumhur ulama. A'lamu, hamzah fathah bertemu ain sukun, mutaqaribain mutlaqah. Mim berharokat, tingkatan gunnah kalimah menurut jumhur ulama. Bima'dholla, nun sukun bertemu dhod, ikfa hakiki tafkhim, tingkatan gunnah ketiga menurut jumhur ulama. An sabilihi, ansa, nun sukun bertemu sin, ikfa hakiki tarqiq, tingkatan gunnah ketiga menurut jumhur ulama. Sabi, bi, ya didahului kasroh, mad tabi'i 2 harokat. Lihi, hi, ha dhamir di antara 2 huruf hidup, setelahnya bukan hamzah, mad silah qasiroh 2 harokat. Bilmu, almu, alif lam ta'rif qamariyah mudharah pada huruf mim. Din, ya sukun didahului kasroh bertemu nun kemudian diwaqafkan, mada arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harokat. Ayat 8. Fala, la, alif didahului fathah, mada tabi'i 2 harokat. Tuti, ta dhammah bertemu to kasroh mutajanisain kabir. Tuti'ilmu, almu, alif lam ta'rif qamariyah mudharah pada huruf mim. Bin, ya sukun didahului kasroh bertemu nun kemudian diwaqafkan, mada arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harokat. Ayat 9. Waddu, wawu sukun didahului dhammah, mad tabi'i 2 harokat. Lau tude, dal sukun, qalqalah sughra. Tude, ta dhammah bertemu dal sukun, mutajanisain mutlaqah. Hinu, nun berharokat, tingkatan gunnah kalimah menurut jumhur ulama. Fayude, dal sukun, qalqalah sughra. Hinun, nun, wawu sukun didahului dhammah bertemu nun kemudian diwaqafkan, mada arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harokat. Ayat 10. Wala, la, alif didahului fathah, mad tabi'i 2 harokat. Tuti', to kasroh bertemu ain sukun, mutaba'idain mutlaqah. Kullahalla, la, alif didahului fathah, mad tabi'i 2 harokat. Halla fimmahin, fimma, tanwin bertemu mim, idgham kamil bi gunnah, tingkatan gunnah pertama menurut jumhur ulama. Mahin, hin, ya sukun didahului kasroh bertemu nun kemudian diwaqafkan, mada arid li sukun 2 atau 4 atau 6 harokat. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian pembacaan tilawah dan hukum tajwid surah Al-Qalam ayat 1 sampai 10. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ana kembalikan kepada Ustazah Siti Aisyah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan habibati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ketenangan serta keberkahan kepada yang membaca dan yang mendengarkannya. Melanjutkan acara berikutnya, yakni pembacaan matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman, yang insya Allah akan dibacakan oleh Ukhti Neza Aprilia Samsul Hafidhahallahu Ta'ala, fa'alaiha faltatafaddal mashkura ma'jura. Jazakumullahu khairan Ustazah Siti Aisyah atas kesempatannya. Insya Allah akan Ana bacakan matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Qala al-allamatu Sulaimanul Jamzuri rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina as-salihina fid daraini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman
والجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتنوين للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي وفي رواية الأخرى للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت وفي رواية الأخرى في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما أحكام الميم والنون المشددتين وغن ميما ثم نونا شددا وسم كلا حرف غنة بدا أحكام الميم الساكنة والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وفي رواية الأخرى فالأول الإخفاء قبل الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى
والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي أحكام لام الولام الفعل للام الحالان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فلتعرفي وفي رواية الأخرى أولاهما إظهارها فليعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغ حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم وفي رواية الأخرى طيب ثم صل رحما تفز ضيف ذا نعم دع سوء الظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفقوا حرفان فالمثلان فيهما أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا وفي رواية الأخرى متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل أقسام المد والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه 3 فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا وفي رواية الأخرى واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا أحكام المد للمد أحكام 3 تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد
وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا أقسام المد اللازم أقسام لازم لديهم أربعة وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه أربعة تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا وفي رواية الأخرى والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر يجمعها حروف كم عسل نقص وعين ذو وجهين والطول أخص وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مد طبيعي ألف وفي رواية الأخرى فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر وفي رواية الأخرى في لفظ حي طاهر قد انحصر ويجمع الفواتح الأربع صله سحيرا منقطع كذا اشتهر الخاتمة وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها وفي رواية الأخرى أبياته ند بدا لذي النهى تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمدا والآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع تمت منظومة تحفة الأطفال ولله الحمد أولا وآخرا. Demikian, Ana kembalikan kepada Ustazah Siti Aisyah selaku moderator. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustazah. Jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Lanjutkan ke acara berikutnya, yakni pembacaan kesan dan pesan.
oleh Thalibah Sekolah Talaki Al-Quran Online angkatan yang keempat, yang insya Allah akan disampaikan oleh Ukhti Sofi Liviana hafidhahallahu ta'ala. Fa'alaiha faltatafaddal mashkura ma'jura. Jazakillahu khairan katsiran untuk Ustazah Siti Aisyah atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili para thalibah untuk menyampaikan kesan dan pesan di kesempatan wisuda kelulusan Syarah Tuhfatul Atfal angkatan keempat kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan untuk semua kebaikan dan kasih sayang yang sudah Allah berikan kepada kita, yang dengan kekuasaannya telah menakdirkan jauh sebelum semesta ini diciptakan bahwa hari ini kita akan menyelenggarakan wisuda kelulusan untuk angkatan keempat STA online dan menjadikan kita bagian dari hamba-hambanya yang terpilih untuk hadir dan menyelesaikan pendidikan dan pembelajaran di kitab Syarah Tuhfatul Atfal hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW yang beliau menjadi guru pertama yang mengajarkan Al-Quran kepada kita, bukan hanya menyampaikan secara lisan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga mengajarkan kepada kita lengkap dengan cara membacanya dengan tajwid yang benar, dan juga mengajarkan kepada kita yang terlebih penting adalah bagaimana mengamalkan Al-Quran untuk umatnya, sehingga dengan Al-Quran itu menjadi panduan bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini dan bagaimana mencapai tujuan akhir kita di yaumil akhir nanti. Izinkan saya memulai penyampaian kesan dan pesan ini dengan mengutip salah satu perkataan Ustazah Qanitah di awal pembelajaran dan pembukaan angkatan keempat STA online. Saat itu saya mengingat bagaimana beliau mengatakan bahwa untuk seorang yang baru belajar tahsin di bawah 5 tahun, itu masih pemula. Saat itu saya ingat beliau mengatakan seperti itu, dan juga mengatakan bahwa jika seseorang sudah menjalani pembelajaran tahsin selama 5 tahun, lalu kemudian dia mendapati ada perbaikan dalam bacaan Qur'annya, maka itu adalah kebaikan yang sangat besar yang sudah Allah berikan kepadanya, dan juga adalah sebuah tanda pencapaian yang sudah sangat baik. Pada saat itu yang kami terpikir oleh kami mungkin adalah bahwa sudah pasti ini perjalanan yang tidak singkat. 5 tahun bukan perjalanan yang singkat. Dan butuh komitmen, butuh kesabaran, butuh tidak tergesa-gesaan untuk bisa menjalani proses selama 5 tahun. Itu pun kalau memang Allah takdirkan ada progres yang sebagaimana yang diharapkan gitu ya. Walaupun kita memang sebagai penuntut ilmu tentu tidak hanya mengharapkan kebaikan dari sisi parameter-parameter teknis, tapi juga dalam progres-progres pembentukan karakter dan lain sebagainya, yang mungkin bahkan lebih berharga daripada kefasihan lisan itu sendiri. Maka ketika saya, mungkin ini juga mewakili kesan yang didapatkan oleh kebanyakan thalibah di angkatan kami dan di angkatan lainnya gitu ya, bahwa kami terutama yang tidak punya background pendidikan di pondok misalnya gitu ya, dan tidak pernah menjalani pembelajaran secara intensif dari sisi pembelajaran Quran, saat bertemu dengan program yang ditawarkan oleh STA online itu merasa seperti pucuk cinta ulam pun tiba gitu, Ustazah. Jadi mungkin kami mengalami kegalauan gitu ya, kebingungan pada saat mau mulai bagaimana memulai belajar memperbaiki bacaan Quran kami
semangatnya ada, tapi bingung harus mulai dari mana. Atau sudah memulainya, tapi bingung selanjutnya apa. Gitu. Karena kebanyakan program yang saat itu, yang qadarullah memang saat itu kan suasananya lepas pandemi COVID gitu ya. Jadi mulai banyak ditawarkan program-program online lain gitu ya. Yang sifatnya kami sendiri tidak tahu harus memulai dari mana dan kemudian selanjutnya harus naik ke tahapan yang mana gitu. Bahkan jujur saja untuk saya pribadi, saya tidak tahu sosok Ustazah Qanita atau mungkin ustazah-ustazah yang lain gitu yang ada yang membina lembaga-lembaga lain. Bahkan saya tidak pernah mengenal kitab Tuhfatul Atfal gitu ya. Jadi tidak tahu harus mulai benar-benar dari mana gitu. Lalu kemudian saat flyernya Instagram STA online itu muncul gitu ya, itu seperti menemukan one stop shopping gitu, sudah. Itu setidaknya kesan yang saya dapat gitu ya. Jadi sudah ada prakteknya sekalian, lalu sudah ada pembelajaran secara teori dan bahkan disebutkan kitab-kitab yang akan dipakai. Apalagi ditambah dengan secara teknis dari sisi pendidikan, biaya pendidikan kurang lebih sama dengan yang ditawarkan oleh lembaga lain, tapi dengan bobot pembelajaran yang lebih kompleks, lebih butuh komitmen gitu ya, lalu lebih banyak dan lebih intens dari sisi ritme belajar. Karena saya pikir untuk 3 kali pembelajaran, 3 kali pertemuannya, 2 kali halaqah khusus dan 1 kali halaqah online itu cukup padat untuk lembaga online yang menyelenggarakan pembelajaran tahsin. Karena biasanya yang didapati kan hanya 1 kali seminggu gitu ya. Belum lagi ditambah dengan para mu'alimah yang masih menyediakan waktu untuk menerima video call gitu pada saat kami izin karena ada uzur, tidak bisa berhalangan dalam halaqah khusus, lalu harus menyediakan waktu untuk menyimak voice note gitu ya. Saya rasa bobot pembelajaran itu bukan hanya lebih besar, bukan hanya dialami oleh peserta gitu, bukan hanya untuk thalibah, tapi untuk mu'alimahnya sendiri juga harus menyediakan waktu yang lebih banyak dibanding saat mengajar mungkin di lembaga online yang lain. Dan ditambah saya rasa juga kita mengetahui bahwa para mu'alimah sendiri juga adalah thalibah gitu. Jadi mereka para mu'alimah ini juga berarti belajar 2 kali, 3 kali lebih banyak bobotnya daripada yang thalibah saja gitu. Belum lagi tim STA Center yang harus memikirkan bagaimana mengarahkan lembaga ini supaya lebih efektif dan lebih efisien lagi dalam pembelajaran, namun tetap tepat sasaran. Jadi kalau dibilang STA ini apa bagi kami gitu ya, bisa dibilang ini seperti core-nya dalam dalam pembelajaran tahsin Quran khususnya dalam tajwid Quran, walaupun kemudian kami ada beberapa mungkin yang mengambil juga pembelajaran di lembaga lain atau mengambil daurah-daurah di luar STA, tapi STA itu selalu menjadi core yang membuat kami mengerti seperti apa daurah yang kami butuhkan pada saat ini sesuai level pembelajaran kami pada hari ini. Lalu yang saya rasakan juga dan kami rasakan ya secara umum bahwa STA meletakkan dasar yang kokoh bagi kami untuk bisa insya Allah melanjutkan kembali tahapan ilmu yang berikutnya, tahapan pembelajaran yang berikutnya. Karena terus terang kalau misalnya pondasinya tidak kokoh, akan sulit membangun sesuatu di atasnya gitu ya Ustazah. Dan bukan hanya dari sisi wawasan tajwidnya saja, tapi juga memberikan dasar-dasar karakter bagi para penuntut ilmu, bagi kami, untuk bisa lebih siap menerima pembelajaran yang mungkin kelak akan lebih berat secara materi, bukan hanya materi juga, tapi juga secara kedisiplinan, menuntut kedisiplinan yang lebih tinggi gitu. Karena bobot yang lebih berat ini yang kami rasakan pada saat ini mungkin gitu ya, dan keintensitasan ritme belajar yang lebih rapat gitu ya, lebih padat dengan segala harus juga menghafal
ada juga kesempatan untuk menghafalkan matan gitu ya, mungkin nggak semua lembaga menawarkan itu gitu. Itu menjadikan secara tidak sadar membentuk karakter kami untuk lebih disiplin, untuk berkomitmen, untuk melatih kesabaran, untuk bisa lebih menikmati proses, lalu untuk lebih mensyukuri setiap progres yang sudah Allah berikan dalam pembelajaran menuntut ilmu ini. Jazakumullahu khairan untuk segenap jajaran mu'allimah, musrifah, dan juga tim STA Center yang dengan taufik Allah sudah mengikhtiarkan pembelajaran ini berlangsung dengan baik. Kami tidak bisa membalas dengan harta, apalagi dengan apapun gitu ya, Ustazah. Kayaknya tidak cukup gitu, dan memang tidak bisa dunia dibandingkan dengan kebaikan yang sudah Ustazah berikan kepada kami. Karena Al-Quran itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, dia adalah sebaik-baik apa yang Allah turunkan di muka bumi ini. Dan kami mohon maaf apabila dalam pembelajaran selama ini ada banyak kekurangan yang Antunna dapati dari kami para thalibah, baik kekurangan dalam mungkin kecepatan dalam memahami maupun kekurangan dalam adab-adab kami gitu. Semoga Allah menjadikan hati para ustadzat lapang untuk menerima kekurangan kami tersebut. Lalu izinkan saya untuk mengakhiri ini dengan mengutip nasihat yang selalu dikatakan para ulama kepada kita untuk para penuntut ilmu, bahwa sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang menjadikan kita dekat kepada Allah dan yang akan menjadikan jalan kita mudah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Maka ayuhal akhwat, ini nasihat buat diri saya sendiri maupun untuk kita semua, agar kita selalu bukan hanya menjadikan kefasihan lisan itu menjadi target utama, tapi juga bagaimana menjaga hati itu supaya menjadi wadah yang siap dan memberikan tempat terbaiknya bagi ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Selalulah meminta pertolongan kepada Allah karena perjalanan ini panjang dan akan banyak sekali ujian yang diberikan kepada penuntut ilmu, karena harga yang akan kita capai juga yang dijanjikan Allah itu begitu besar gitu ya. Jadi tidak mungkin dicapai dengan sesuatu yang berleha-leha, bersantai-santai gitu. Jadi semoga Allah selalu menjaga niat kita untuk mengikhlaskan amal-amal ini hanya untuk Allah saja, memberikan kesabaran saat belajar maupun mengajarkan ilmu, menjauhkan kita dari maksiat yang akan mengotori hati-hati kita sebagai wadah ilmunya tersebut, dan membimbing kita di atas jalan yang ditempuh para salafus saleh. Akhirul kalam, saya sendiri secara pribadi, kalau mengingat kebaikan yang sudah diikhtiarkan oleh para mu'allimat, musyrifat, maupun jajaran STA Center, dan juga orang-orang yang saya yakin banyak yang behind the scene yang tidak pernah disebutkan, tidak pernah muncul, tapi begitu mendukung program ini. Kalau mengingat semua itu, maka rasanya kekurangan di sana-sini yang mungkin sudah sangat manusiawi terjadi, yang selalu mengingatkan kita memang bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, maka saya tidak bisa komplain apapun gitu ya, Ustazah. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak kepada antunna semuanya, dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufiknya dan memberikan keberkahan di jalan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan habibati atas penyampaian kesan dan pesan thalibah. Melanjutkan acara berikutnya, yakni tausiyah, yang insya Allah akan disampaikan oleh Fadilatul Ustadzah Qanitah Zakiyah As-Sidawiyah Hafidhahallah Ta'ala. Fa'alaiha faltatafaddal mashkura ma'jura. Masya Allah, barakallahu fiik ya Ustazah. Jazakumullah khairan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
وخليله وخيارته من خلقه أرسله الله من بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فدل أمته على كل خير وحذرها من كل شر اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah atas segala keberkahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sehingga pada acara puncak di pagi hari ini, yaitu adalah acara wisuda untuk Tholibat STA angkatan yang keempat, Sekolah Talaki Al-Quran angkatan yang keempat. Ya, alhamdulillah telah menyelesaikan kitab Tuhfatul Athfal, ya. Dan alhamdulillah telah menyelesaikan ya berbagai evaluasi yang telah diberikan ya oleh tim Sekolah Talaki Al-Quran, dan semuanya kita telah mengikuti yakni ya semua ujian-ujian yang diminta pada pagi hari ini. Insya Allah kita semua akan menerima hasil pembelajaran ya, yang telah kita kerjakan di ikhtibar-ikhtibar dari matan Tuhfatul Athfal, baik secara tulis maupun secara praktek. Baik. Habibat al-ghaliyat. Perlu kita ingat bahwa selesainya belajar kitab Tuhfatul Athfal ini bukan berarti setelahnya kita menutup bukunya, kita menutup kitabnya. Tidak. Karena ada kewajiban setelah itu. Kewajiban setelah mengilmui adalah mengamalkan. Ya. Setelah mengilmui yaitu adalah mengamalkan. Jadi ya, nasihat utama bagi kita semua sebagai seorang thalibul ilm adalah mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Karena kita semuanya pasti menginginkan agar bagaimana ilmu itu bermanfaat. Ya. Maka tidak hanya kita simpan dalam diri kita dan juga tidak kita amalkan sehingga tidak menjadi ilmu yang bermanfaat. Di antara keberkahan ilmu itu adalah ketika ilmu tersebut diamalkan. Jadi agar bagaimana ilmu kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut kita amalkan. Dan jika kita memiliki kemampuan untuk bisa mengajarkan, maka kita ajarkan. Kita berikan kepada orang lain. Kita sampaikan kepada orang lain. Minimal adalah untuk anak-anak ya, dan juga untuk keluarga terdekat. Agar bagaimana ilmu yang kita memiliki itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadikan amal jariah untuk kita semuanya. Kemudian habibat al-ghaliyat. Dengan bertambahnya ilmu, maka kita usahakan untuk bertambahnya ketawaduan kita. Orang yang masih pemula, maka dia akan merasa lebih tinggi. Namun dengan bertambahnya ilmu, dengan terus bertambahnya ilmu, dia akan menjadi orang yang tawadhu. Menjadi orang yang rendah hatinya. Ya.
karena dia merasa bahwa ilmu itu sangat banyak, ya, dan yang dipelajari itu baru sedikit. Sangat luas sekali ilmu, ya. Jadi selain kita mengamalkan ilmu, maka kita sebagai penuntut ilmu berusaha untuk menjaga adab dalam segala hal, ya, termasuk adab terhadap muallimah, adab terhadap musyrifah, dan adab terhadap teman-teman yang ada di halaqah, ya, dan juga adab ketika belajar. Ini kita tingkatkan kembali agar supaya ilmu yang kita dapatkan itu berbarokah dan tambahan ilmu itu dapat kita terima dengan baik, ya, yaitu dengan apa? Dengan cara menjaga adab. Dan semakin banyaknya ilmu yang dimiliki, maka semakin, ya, apa? Kita memiliki, ya, ini apa? Sikap tawadhu, ya. Kita tingkatkan lagi, ya, sikap tawadhu kita, ya, rendah hati kita tingkatkan kembali, karena, ya, kesombongan itu adalah termasuk penghalang, ya. Kesombongan itu adalah termasuk penghalang dari apa? Mendapatkan ilmu. Dan sifat tawadhu di situ akan menumbuhkan keberkahan dari suatu ilmu. Maka berapapun nanti nilai yang kita dapatkan, insya Allah itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang dapat nilai tinggi, maka tetap tawadhu, ya, tetap tawadhu. Jaga hati kita agar bagaimana kita tidak merasa tinggi, ya, karena di dunia ini kita semua adalah sama, ya, sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kewajiban yang sama, ya, memiliki kewajiban yang sama, sehingga kita tidak menyombongkan diri. Nah, adapun, ya, yang memiliki nilai, ya, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, maka, ya, kita tidak perlu untuk, ya, merendahkan diri kita sendiri, ya. Kita tetap berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bahwa di situ adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berikutnya, ya, harus lebih semangat. Kita harus lebih teliti kembali, ya, dalam, yakni mengikuti pembelajaran ya yang ada. Nah, kemudian, ya, dengan selesainya kitab, yakni Tuhfatul Atfal, maka di sini butuh untuk terus kita murojaah. Ya, dan insya Allah untuk tahap berikutnya kita akan masuk pada sesi talaqi, ya. Dan di sesi talaqi di situ fungsinya adalah untuk menguatkan apa yang ada di dalam kitab Tuhfatul Atfal, ya. Dan di sini kita tidak menambahkan materi terlebih dahulu, karena untuk menguatkan kitab Tuhfatul Atfal terlebih dahulu, ya. Maka bukan berarti kita memberhentikan materi untuk di sesi talaqi, tidak. Karena masih ada kitab-kitab yang lain yang harus kita pelajari, ya. Dan insya Allah nanti setelah talaqi di juz, ya, yang sudah kita tetapkan, ya, sudah selesai berapa juz, nanti setelah itu kita masuk pada kitab Matan Jazari, insya Allah. Maka, ya, di sesi talaqi ini, ya, itu bukan berarti kita menyelesaikan materi, tidak. Namun kami ingin untuk lebih memperkuat apa yang sudah kita pelajari di kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Nah, kemudian Habibat al-Ghaliyat, yang paling penting dan paling utama yang harus terus kita perbaiki, yaitu adalah tentang masalah niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena
menuntut ilmu itu adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar mendapatkan keberkahan, ya, serta mendapatkan kemudahan dalam belajar dan mengajar. Jadi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Terus kita perbarui niat kita setiap kali hendak mengikuti halaqah, ya. Dan yang terakhir yaitu adalah perbanyak doa. Karena semua kemudahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar supaya apa yang kita dapatkan itu adalah bisa diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dapat kita amalkan dan juga kita ajarkan kepada umat ini, ya. Maka perbanyaklah doa ketika posisi kita adalah sebagai seorang penuntut ilmu, ya, terutama di waktu-waktu mustajab, ya. perbanyak doa, minta pertolongan, minta kemudahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama bagi kita yang sebagai ibu rumah tangga, ya, dan mungkin, ya, anaknya masih kecil-kecil, ya. Karena ini adalah sebagai polemik juga, ya, kadang, ya, sibuk dengan urusan anak, ya, sehingga harus keluar dari pembelajaran, ya, wali'udzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai, ya, eh, kesibukan kita menjadi alasan, ya, sehingga kita tidak bisa menuntut ilmu. Bagaimana jika nanti di yaumil qiyamah kita dihadapkan dengan orang-orang yang jauh lebih sibuk dari kita? Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka di sini, ya, yang perlu untuk kita garis besar yaitu adalah tentang masalah niat, dan yang kedua adalah doa, ya. Doa itu adalah sebagai senjata kita, ya, senjata bagi seorang mukmin. Maka terus panjatkan doa, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Apa yang Anda sampaikan itu adalah nasihat untuk kami pribadi, ya, kemudian untuk antum nas kalian. Barakallahu fikum jami'an, ya, semoga apa yang sudah kita dapatkan itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum jami'an. Ya, demikian yang bisa Anda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, ya. Semua yang baik datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kekurangan, ya, serta kesalahan itu adalah datangnya dari lemahnya ilmu anak pribadi dan juga dari syaitan, ya. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembalikan kepada Ustazah Siti Aisyah. Tafadhali Ustazah. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan Ustazah Wanita Hafidhahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat dan ilmu kepada kami. Semoga apa yang telah dinasihatkan menjadi sebuah amal jariah dapat kami amalkan seluruhnya. Amin ya Rabb. Acara selanjutnya yakni penyerahan isyahadah yang insya Allah akan dipandu oleh tim Zoom Sekolah Talaki Al-Quran Online.
Baik, kita mohon tunggu sebentar ya Habibati. Insya Allah sedang diupayakan oleh tim Zoom. Qadarullah ada terkendala teknis sedikit. Dengan kita menunggu ini, mari kita sama-sama merenungkan kembali perjalanan kita dari awal di program Tamhidi sampai di tahap Tuhfatul Atfal ini. Kita banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kemudahan-kemudahan ilmu yang telah didapatkan. Semoga dengan ini menjadi sebuah muhasabah bagi kita tentang banyaknya nikmat ilmu yang Allah berikan kepada kita, tentang banyaknya kemudahan yang Allah buka kepada kita. Karena hakikatnya, ketika kita belajar ilmu, satu ilmu itu akan membuka ilmu berikutnya. Satu guru akan mengarahkan pada kebaikan berikutnya. Satu teman akan mengarahkan pada teman atau kebaikan berikutnya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelum kita memasuki pembelajaran yang berikutnya, poin terbesarnya adalah bagaimana kita mensyukuri nikmat ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kehadiran seorang guru di tengah-tengah kehidupan kita, itu perlu untuk kita syukuri. Perlu membawa nama guru-guru kita dalam doa-doa kita. Mereka yang kita ambil ilmunya, yang kita ambil sebagian waktu istirahatnya, yang kita ambil waktu belajarnya, yang kita ambil fokus dan pikirannya, yang mungkin bertemu saja sekali sepekan, 2 kali sepekan, atau 3 kali sepekan, hanya melihatnya secara online, atau hanya bisa mendengar dari suara dan juga rekamannya. Nah, alhamdulillah, insyaallah penayangan isyahadah telah siap. Jazakumullahu khairan Ustadzat, barakallahu fikum. الله أكبر أثمرت أغصاني، الله أكبر والعطى رباني، إني نهاد والبشائر من فمي، حمدا ختمت مسيرة القرآن. الله أكبر أثمرت أغصاني والعطى رباني، إني نهاد والبشائر حمدا ختمت مسيرة القرآن. من بعد بضع محاولات حزته، وبه اهتديت لأرتدي كخماري، بل حثني للبر حثا أعمقا، أمي أبي يا نعم من رباني. شكرا لكم ولك وفاء رفيقتي، أستاذتي يا خير من قواني، ووجود فيك لمست كل تشوق، وعدت صوت السرد للفرقان. الله أكبر أثمرت أغصاني، الله أكبر عطى رباني، إني نهاد والبشائر من حمدا سيرة القرآن. وبشائر كم بالبشائر عدتك، ولأنت يا أفنان لي تبياني، يا سارة قد سرني أن تسألي، مرية دوما رقبت ختامي. أبرار للتجويد اسمك صاحب، كم قد تلوت عليك دون تواني، عن مريم بنت لأبكر أحرفي، فلطالما صوبت ما أخفاني. الله أكبر أثمرت أغصاني، الله أكبر والعطى رباني، نهاد والبشائر من فمي مسيرة القرآن. يا زمرة النور العظيمة واصلي، خيرا إله الكون فيك أراني،
يا ثلة الأفضال عقباكم دنا حتى نظل أحبة بجناني. جاز المجازي فضلكم وعناءكم ومدكم بالأجر والإحسان. ثم الصلاة على الحبيب محمد يا خير مبعوث إلى الثقلان. الله أكبر أثمرت أغصاني، الله أكبر والعطاء رباني. إني نهاد والبشائر من فمي حمدا ختمت مسيرة القرآن. الله أكبر أثمرت أغصاني، الله أكبر والعطاء رباني. إني نهاد والبشائر من فمي حمدا ختمت مسيرة القرآن. الله أكبر أثمرت أغصاني والعطاء رباني. إني نهاد والبشائر حمدا ختمت مسيرة القرآن. من بعد بضع محاولات حزته وبه اهتديت لأرتدي كخماري. بل حثني للبر حثا أعمقا أمي أبي يا نعم من رباني. شكرا لكم ولك وفاء رفيقتي أستاذتي يا خير من قواني. ووجود فيك لمست كل تشوق وعدت صوت. الله أكبر أثمرت أغصاني، الله أكبر والعطاء رباني. إني نهاد والبشائر من فمي حمدا ختمت مسيرة القرآن. الله أكبر أثمرت أغصاني والعطاء رباني. إني نهاد والبشائر حمدا ختمت مسيرة القرآن. من بعد بضع محاولات حزته وبه اهتديت لأرتدي كخماري. بل حثني للبر حثا أعمقا أمي أبي يا نعم من رباني. شكرا لكم ولك وفاء رفيقتي أستاذتي يا خير من قواني. ووجود فيك لمست كل تشوق وعدت صوت السرد للفرقان. الله أكبر أثمرت أغصاني، الله أكبر وعطاء رباني. إني نهاد والبشائر من فمي حمدا مسيرة القرآن. وبشائر كم بالبشائر عدتك ولأنت يا أفنان لي تبياني. يا سارة قد سرني أن تسألي مرية دوما رقبت ختامي. أبرار للتجويد اسمك صاحب كم قد تلوت عليك دون تواني. عن مريم بنتا لأبكر أحرفي فلطالما صوبت ما أخفاني. الله أكبر أثمرت أغصاني، الله أكبر والعطاء رباني. نهاد والبشائر من فمي مسيرة القرآن. يا زمرة النور العظيمة واصلي خيرا إله الكون فيك أراني. يا ثلة الأفضال عقباكم دنا حتى نظل أحبة بجناني. جاز المجازي فضلكم وعناءكم ومدكم بالأجر والإحسان. ثم الصلاة على الحبيب محمد يا خير مبعوث إلى الثقلان. الله أكبر أثمرت أغصاني، الله أكبر والعطاء رباني. إني نهاد والبشائر من فمي
حمدا ختمت مسيرة القرآن. الله أكبر أثمرت أغصاني، الله أكبر والعطى رباني. إني نهاد والبشائر من فمي، حمدا ختمت مسيرة القرآن. الله أكبر أثمرت أغصاني والعطى رباني. إني نهاد والبشائر، حمدا ختمت مسيرة القرآن. من بعد بضع محاولات حزته، وبه اهتديت لأرتدي كخماري. بل حثني للبر حثا أعمقا، أمي أبي يا نعم من رباني. شكرا لكم ولك وفاء رفيقتي، أستاذتي يا خير من قواني. ووجود فيك لمست كل تشوق، وعدت صوت أغصاني. الله أكبر والعطى رباني. إني نهاد والبشائر من فمي، حمدا ختمت مسيرة القرآن. الله أكبر أثمرت أغصاني والعطى رباني. إني نهاد والبشائر، حمدا ختمت مسيرة القرآن. من بعد بضع محاولات حزته، وبه اهتديت لأرتدي كخماري. بل حثني للبر حثا أعمقا، أمي أبي يا نعم من رباني. شكرا لكم ولك Alhamdulillah, demikian adalah penayangan Isyahadah dari program Tuhfatul Atfal wal Ghilman Sekolah Talaki Al-Quran Angkatan yang keempat. Kita telah menyaksikan penayangan nilai-nilai yang telah kita peroleh. Namun lebih dari itu bukan hanya sekedar hitam di atas putih, namun bagaimana pertanggungjawaban kita terhadap ilmu yang telah kita miliki. Terhadap bagaimana rasa syukur kita kepada guru-guru kita. Sungguh jangan lupakan mereka, guru-guru kita, hafidhahumullahu ta'ala, dalam doa-doa kita. Setialah kita bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan meminta kebaikan untuk guru-guru kita. Mintalah kepada Allah agar Allah menjaga dirinya, keluarganya, keberkahan pada ilmu-ilmunya. Mintalah kepada Allah agar Allah mudahkan segala hajat-hajat dan ditutupi aib-aib guru kita. Mintalah agar dikumpulkan kembali bersamanya yang tidak ditemui perpisahan di dalamnya. Sungguh, jika bukan karena Allah Ta'ala ingin kebaikan untuk kita, agar kita tenang berpijak di atas buminya, agar kembali kita setelah kehidupan ini diliputi oleh keridhaan-Nya, agar kita mendapatkan kemudahan di dunia dan di akhirat, tidak akan Allah izinkan menjadi wasilah kepada kita ilmu yang sampai hingga saat ini atas jasa guru-guru kita. Ya Rabb, berkahilah dan jagalah guru-guru kami, hafidhahumullahu ta'ala. Melanjutkan acara berikutnya, yakni penyerahan ijazah sanad yang berhak yang insya Allah akan diserahkan oleh Ustadzah Qanitah Zakiyah As-Sidawiyah hafidhahallahu ta'ala. Fa'alaiha faltatafaddal mashkura ma'jura. Baik. Barakallahu fiki Ustadzah, jazakumullahu khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. طيب حبيبات الغاليات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan upaya yang kami usahakan, ya mudah-mudahan apa yang kami usahakan ini adalah
mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada tanggal 18 dan 19 kemarin telah dilaksanakan yakni ujian terutama bagi yang siap untuk menyetorkan matannya dan itu telah melewati beberapa seleksi. Seleksi pertama adalah dari muallimah masing-masing, kemudian seleksi kedua itu adalah dari Ustazah Umaymah Shalihah hafizahullahu taala, kemudian terakhir dari kami pribadi. Mudah-mudahan apa yang antunna usahakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang akan mendapatkan sanad ini, maka ada kewajiban yang lebih yang harus kita jalankan, yaitu adalah lebih mendalami lagi dalam kitab Tuhfatul Atfal ini. Adapun yang belum mendapatkan, maka tetap semangat, tetap kita usahakan semaksimal mungkin. Jika nanti ada kesempatan, maka kita berusaha untuk mengikutinya. Tidak boleh putus asa. Kita sedang berada pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika saat ini kita belum mendapatkan sanad tersebut, kita tidak boleh berputus asa. Wala tayasu min ruhillah. Sungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Waliya'udzu billahi min dzalik. Di sini kita semua berusaha untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk imannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah tidak berputus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika nanti ada kesempatan kembali untuk pengambilan sanad Tuhfatul Atfal dan lainnya, maka kita ikuti kembali. Kita tidak boleh berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah sanad ini ana akan berikan kepada satu muallimah dan juga kepada satu thalibah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kami. Insyaallah kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pengoreksian dan juga penilaian dan insyaallah untuk sanad ini ana tujukan kepada Ustazah Nur Hasanah binti Muhtaram bin Abdul Jabbar dan juga kepada Al-Ukh Neza Aprilia Samsul binti Samsul Al-Muddin bin Huda. Baik, untuk sanadnya insyaallah ana bacakan nanti silakan bagi masing-masing untuk mengucapkan qabiltu. Naam. Di sini insyaallah ana bacakan secara langsung untuk Ustazah Siti Nur Hasanah dan juga kepada Ukhti Neza. Keduanya ada Ustazah Siti Nur Hasanah. Enten Ustazah. Ukhti Neza ada? Ada Ustazah. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Nanti setelah ana membacakan kemudian nanti bisa diucapkan qabiltu seperti itu. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ijazah. Al-qira'atu wal iqra'u wat ta'lim
في منظومة تحفة الأطفال والغلمان للإمام سليمان الجمزوري. المجيزة أنا بنفسي قانتة بنت محمد إخوان بن كسيمان. المجازة سيتي نور حسن الأستاذة أستاذة سيتي نور حسن بن محترم بن عبد الجبار. والأخت نزا أبريليا سمسول بنت سمسول المدين بن هدى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بأن الإسناد من دين الله ومن شعائر الإسلام، وقد شرف الله هذه الأمة بالإسناد دون غيرها. ورحم الله الإمام ابن المبارك حيث قال: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ورحمه الله الإمام أحمد بن حنبل حيث قال: طلب الإسناد العالي سنة عن السلف. فإني قد أجزت قراءة عليهما بالحفظ الأستاذة سيتي نور حسنة بنت محترم بن عبد الجبار، والأخت نزا أبريليا سمسول بنت سمسول المدين بن هدى، في متن تحفة الأطفال والغلمان. ثم طلبت مني إجازة فأجزتهما بذلك وأخبرتهما أني قرأتهما على فضيلة الشيخ عفوا أستغفر الله، في متن تحفة الأطفال والغلمان. ثم طلبت مني إجازة فأجزتها بذلك وأخبرتها أني أستغفر الله، فأخبرتهما بذلك وأخبرتها أني قرأتها وأخبرتهما أني قرأتها على فضيلة الشيخ عبد الرحمن bin Hasan al-Misri. Ya, karena di sini ada yang kembali ke kedua saudari kita dan ada yang kembali ke matan Tuhfatul Atfal. Afwan. Baik. yakni ya ala fadilati Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Misri wa huwa ala Syekh Hamdi Abdid Daim wa huwa ala Syekh Al-Muammar Al-Muqri Muhammad bin Yunus bin Abdul Ghani Al-Ghulban wa huwa ala Syekh Ali Abu Laylah Ad-Dasuqi wa huwa bisanadin ila an-Nazimi Sulaiman Al-Jamzuri. Wa akhbaruna Syekhuna عبد الرحمن بن حسن المصري قراءة عليه وهو على الشيخ حمدي عبد الديم وهو على الشيخ المعمر المقري عبد الفتاح بن مدكور وهو على يعني الشيخ علي بن محمد الشهير بالضباع وهو عن الشيخين عبد الرحمن الخطيب الشهير بالشعار وحسن بن يحيى الكتبي وهما عن شيخ قراء مصر في وقتها محمد بن أحمد المتولي وهو بسنده إلى الناظم سليمان الجمزوري. وأخبرنا شيخنا عبد الرحمن بن حسن المصري قراءة عليه وهو على الشيخ حمدي عبد الديم وهو على فضيلة الطبيب الشيخ سعيد بن صالح مصطفى زعيم وهو بسنده إلى الناظم سليمان الجمزوري. وأوصيهما المجازة بتقوى الله عز وجل في السر والجهر وأن تكثر من الإطلاع على كتاب هذا الفن ومراجعة هذا العلم وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهما في القول والعمل وأن يجنبنا عن الخطأ والنسيان. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلاة على المبعوث رحمة للعالمين وسلاما على إخوانه الأنبياء والمرسلين وآله الطاهرين وصحابته الأكرمين. بارك الله فيكما جميعا. Ustazah Siti Nur Hasanah dan Al-Ukh Neza Aprilia Samsul. Qadil tu Ustazah. Neza Qadil tu Ustazah. Baik, barakallahu fi
kunna jami'a. Baik, alhamdulillah bihadhihin ni'mah. Barakallahu fikum. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan yang ada ya. Insyaallah ana kembalikan kepada Ustazah Siti Aisyah. Tafadhali Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustazat atas penyerahan pengijazahan sanad Tuhfatul Atfal kepada yang berhak. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk mengamalkan dan mengajarkan ilmu tersebut. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Demikian adalah serangkaian dari prosesi wisuda pada program Tuhfatul Atfal wal Ghilman, Sekolah Talaki Al-Quran Online angkatan yang keempat. Maka dengan ini, insya Allah menjadi sebuah gerbang baru untuk kita bisa menyusuri lorong-lorong ilmu yang akan lebih naik lagi levelnya. Ayyuhal habibat, ummahat, kita mensyukuri kenikmatan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita kembali mengingat bahwa PR bersyukur kita terhadap ilmu yang telah kita pelajari senantiasa bertambah dan bertambah. Maka jadilah seorang manusia ketika melakukan sebuah kegiatan harus memiliki tujuan. Kalau tidak, maka perbuatannya adalah hal yang akan sia-sia. Dilakukan hanya untuk menghabiskan waktu saja. Maka ketika seseorang duduk dan istiqomah belajar di majelis ilmu, tujuannya adalah karena ilmu yang kita cari sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Karena ilmu yang kita cari atau majelis yang kita datangi adalah suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Sebab duduknya seseorang di dalam majelis ilmu dalam rangka untuk menuntut ilmu adalah ibadah yang paling agung di sisi Allah dari sekian banyaknya ibadah sunnah. Bahkan ini dalam upaya kita mengamalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah. Menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat mulia, yang dengannya Allah angkat derajat kita, dengan Allah memberikan banyak pahala yang besar. Perjuangan untuk ikhlas dalam menuntut ilmu itu sangat sulit, habibat. Oleh karenanya, jangan biasakan kita dalam mendidik keluarga kita, menumbuhkan motivasi-motivasi kepada dunia saat mereka belajar. Itu adalah bentuk kita untuk senantiasa terjaga dari lingkungan ilmu dan pengamalannya. Harus ada buah dari ilmu yang kita pelajari. Jika seseorang sudah dikatakan lama menuntut ilmu, tetapi tidak ada yang berubah dari kepribadiannya, dari akhlaknya, dari ibadahnya, maka apa yang akan kita bawa? Apa yang kita cari selama ini dalam dunia ilmu? Apa faidahnya jika semakin duduk berlama-lama bermajelis ilmu, bertahun-tahun lamanya, namun kita semakin congkak, namun kita semakin sombong, kita merendahkan teman-teman majelis lainnya. Duduklah dengan penuh ketawadhuan dan juga kerendahan hati. Maka semakin kita belajar, semakin kita menyayangi sesama, semakin kita belajar, ibadah kita akan semakin lebih tinggi lagi kekhusyuan dan kuantitasnya. Dengan apa hadirnya kekhusyuan? Dengan apa lisan itu terjaga? Yaitu dengan ilmu yang diamalkan. Ilmu yang dapat mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki perubahan yang besar karena cara belajarnya benar. Kalau cara kita dari dulu hingga sekarang sekedar mengumpulkan catatan banyak-banyaknya ilmu tanpa memperhatikan masalah amal, maka kita tidak sama dengan, maka kita hanya menghambur-hamburkan waktu dan semakin menambah penyakit hati. Nas'alullahu as-salamah wal afiyah. Ayyuhal habibat, insyaallah ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Sekolah Talaki Al-Quran, insya Allah akan membuka program daurah yang insya Allah akan dibuka pada pertengahan November. Daurah ini insya Allah akan diampu oleh Fadilatul Ustadzah Qanitah Zakiyah As-Sidawiyah Hafidhahallahu Ta'ala. Kemudian
pada program berikutnya, yaitu bersiap-siaplah untuk mengajak saudara-saudari kita, keluarga kita, teman-teman kita, menjadi bagian dari program pembelajaran Pratahsin yang insya Allah pendaftarannya akan dibuka di awal bulan Rajab. Semoga Allah tolong dan berikan taufik kepada kita. Kami selaku moderator izin undur diri. Mohon maaf jika selama penyampaiannya masih terdapat kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah terima amalan ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Hayya nakhtatim bi du'a'i katharatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.